Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sekarang kita perlu juga memahami terkait dengan perusahaan pers. Bagaimana perusahaan pers di era otoriter dan bagaimana perusahaan pers di era kebebasan pers sejak dibuka keran kebebasan itu pada tahun 1998. Kalau perusahaan pers masa Orde Baru itu sangat ketat, ada istilah siup, dan kadang-kadang pemerintah bisa mencabut siup itu kalau ada media yang tidak disukai oleh pemerintah. Nah, untuk perusahaan pers di era reformasi ini, ada beberapa hal yang kita ketahui. Pertama, setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Jadi sekarang sangat mudah. Siapa orang punya modal, boleh mendirikan pers. Ya. Setiap warga negara berhak mendirikan perusahaan pers. Kemudian yang kedua, perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawabnya. Jadi sangat mudah syarat-syarat untuk mendirikan pers. Ketika orang punya modal, maka dia cukup mengumumkan apa nama medianya, alamatnya di mana, dan susunan redaksinya dan penanggung jawabnya siapa. Kemudian yang ketiga, perusahaan pers dilarang menayangkan iklan yang merendahkan martabat suku, agama, kelompok etnis, dan berbagai hal yang meresahkan masyarakat. Jadi walaupun ada kebebasan pers, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Disebutkan di situ kepada semua perusahaan pers, jangan sampai ada iklan yang merendahkan martabat suku, agama, kelompok etnis, dan berbagai hal yang meresahkan masyarakat. Karena ketika itu ditayangkan atau diberitakan atau diiklankan, maka itu mengundang potensi konflik. Iklan seperti disebutkan di sini bagi perusahaan pers adalah sangat penting karena media bisa kuat atau kaya kalau banyak iklannya. Sebaliknya ketika media itu sedikit iklannya, maka media itu miskin dan bahkan terancam gulung tikar. Tetapi walaupun demikian, walaupun penting apa yang disebut dengan iklan itu bagi media, maka media tetap ada aturan atau batasan bahwa mereka jangan sampai menyebarkan iklan yang menyangkut martabat suku, merendahkan suku, agama, kelompok etnis, dan berbagai hal yang meresahkan masyarakat. Nah, kemudian ketika wartawan ingin menjalankan kebebasan, ada aturan main dengan kode etik jurnalistik, lalu siapa yang mengawasi profesi wartawan itu agar mereka tidak kebablasan? Maka kita kenal dengan istilah Dewan Pers. Siapa Dewan Pers dan apa tugasnya? Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers. Dibentuk Dewan Pers yang independen. Jadi supaya pers itu terkelola dengan baik, mereka boleh bebas dalam koridor yang sesuai dengan undang-undang, maka dibentuklah Dewan Pers yang diharapkan bisa mengawasi mereka, bisa mengarahkan dan membimbing pers itu agar bisa menjalankan tugas-tugas jurnalistik dengan baik. Kemudian Dewan Pers itu berfungsi melindungi kemerdekaan pers dan mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik. Jadi Dewan Pers itu dibentuk adalah untuk melindungi kebebasan pers, juga sekaligus mengawasi pelaksanaan kode etik jurnalistik apakah sudah dijalankan dengan baik atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan. Sungguh sangat mulia dan bagus tugas Dewan Pers kalau dilaksanakan secara maksimal. Kemudian terkait dengan Dewan Pers ini, bahwa anggota Dewan Pers itu terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan, dan tokoh masyarakat yang dipilih oleh organisasi pers. Jadi ada 3 komponen penting yang duduk atau yang dipilih menjadi anggota Dewan Pers, yaitu mereka dari wartawan senior, atau juga dari pimpinan perusahaan pers, dan juga dari tokoh masyarakat yang dipilih oleh organisasi pers itu. Jadi tokoh masyarakat walaupun bukan wartawan bisa menjadi anggota atau ketua Dewan Pers. Pernah misalnya beberapa tahun yang lalu, ketua Dewan Pers Indonesia adalah mantan rektor UGM, yaitu Profesor Dr. Ikhlasul Aman. Dia bukan wartawan, tapi dia dianggap sebagai tokoh yang punya perhatian pada pers, sehingga dia dipilih menjadi ketua Dewan Pers waktu itu. Nah, kemudian kita lebih lanjut memahami tentang kode etik jurnalistik sebagai aturan main atau rambu-rambu bagi wartawan dalam menjalankan profesinya. Kode etik jurnalistik pasal 1 misalnya disebutkan, wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretiket buruk. Jadi poin penting dalam pasal 1 ini adalah bahwa wartawan itu harus independen. Jangan sampai dia berpihak pada kepentingan politik tertentu. Yang kedua, atau pasal 2,
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Jadi wartawan itu harus profesional. Jangan sampai wartawan itu amatiran, banyak kesalahan-kesalahan, sehingga muncul berita yang kurang berkualitas. Jadi dituntut profesional bagi setiap wartawan. Untuk itu mereka perlu mendapatkan pelatihan sebelum mereka dipercaya atau mendapat kartu sebagai anggota pers. Ya. Kemudian pasal ketiga dari kode etik ini adalah wartawan Indonesia selalu menguji informasi dan tidak menghakimi. Artinya, kalau wartawan meliput berita, sebelum dipublish berita itu, mereka harus betul-betul meng-cross check kebenaran berita itu agar jangan sampai muncul berita yang salah atau hoax. Lanjut di pasal 4 kode etik ini disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Ini perlu diperhatikan oleh wartawan ketika saat ini atau akhir-akhir ini sangat banyak berita-berita yang hoax yang meresahkan masyarakat. Ini jelas disebutkan dalam pasal 4, wartawan Indonesia tidak boleh membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Kemudian pasal 5, dalam kode etik ini disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan. Ini perlu dipraktekkan atau diimplementasikan sungguh-sungguh oleh wartawan. Kalau ada misalnya korban perkosaan, jangan lagi disebut nama si korban itu. Dia sudah menderita, jangan lagi tambah penderitaannya. Ini ditegaskan betul dalam kode etik jurnalistik pasal 5. Kemudian pasal 6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jangan sampai ada istilah wartawan moderat, wartawan gadungan yang menyalahgunakan profesinya untuk mencari keuntungan pribadi. Tapi dalam prakteknya ada juga wartawan seperti itu, menyalahgunakan profesi dan menerima suap untuk memperkaya diri. Kadang-kadang mereka menemui orang atau tokoh yang dianggap salah, sudah tahu kesalahannya, dia didekati, dibuatlah ancaman-ancaman sehingga si korban itu atau si koruptor itu mencari atau memberikan uang kepadanya. Ini adalah praktek-praktek penyalahgunaan profesi dalam rangka menerima suap yang tidak boleh dilakukan oleh wartawan. Media harus tegas menindak wartawan seperti ini. Kemudian pasal 7 disebutkan wartawan memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber. Jadi seperti saya sebutkan di awal tadi, ada hak tolak bagi wartawan untuk melindungi narasumber. Misalnya dia menolak menyebutkan nama narasumber itu yang memberikan informasi penting sehingga menjaga keamanan atau keselamatan si narasumber itu. Dia boleh menolak siapa narasumbernya. Kemudian pasal 8, wartawan tidak boleh membuat berita prasangka atau diskriminasi. Dalam berita-berita politik sekarang sering terjadi ada prasangka-prasangka, ujaran kebencian atau diskriminasi. Ini tegaskan dalam pasal 8 ini tidak boleh dilakukan oleh wartawan. Apapun persaingan politik yang terjadi di masyarakat, jangan sampai ada pemberitaan yang membuat prasangka buruk atau diskriminasi pada kelompok tertentu. Lanjut pada pasal 9 disebutkan bahwa wartawan menghormati hak narasumber. Ya. Jadi si wartawan itu betul-betul harus bisa menghormati hak narasumber. Ketika wartawan disuruh mewawancarai narasumber itu, dia harus bisa mengikuti aturan main yang diberikan oleh narasumber. Jangan memaksakan diri mentang-mentang di wartawan untuk memaksa narasumber untuk menyampaikan sesuatu atau datang ke rumahnya. Jadi hak narasumber itu harus dijaga dan dihormati betul. Pasal ke-10 disebutkan bahwa wartawan segera mencabut dan meralat berita yang keliru. Jadi wartawan juga kadang-kadang salah. Kalau ada kesalahan itu harus mengakui kesalahan dan harus mencabut berita yang salah itu dan mengganti dengan berita yang benar sesuai dengan fakta yang sesungguhnya. Yang terakhir pasal 11 adalah bahwa wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Kalau ada pihak atau masyarakat yang merasa dirugikan dari berita wartawan tidak sesuai dengan fakta, maka haruslah wartawan itu mau dikoreksi oleh masyarakat sehingga membetulkan berita yang keliru. Saya kira saudara-saudara mahasiswa yang berbahagia, itulah poin-poin penting yang ingin saya sampaikan dalam materi hari ini. Kemudian perlu saya tambahkan, apa atau kesalahan wartawan itu sering terjadi ketika mereka misalnya merasa paling benar. Ini adalah yang harus dihindari wartawan. Jangan merasa paling benar. Kemudian wartawan supaya tidak masuk pada aspek kesalahannya itu membuat berita bohong dan fitnah. Itu kesalahan yang luar biasa bagi wartawan. Suka membuat berita bohong dan fitnah. Dan juga kesalahan yang sering dilakukan oleh wartawan, suka memprovokasi. Itu adalah kesalahan yang tidak boleh dibuat oleh wartawan. Jangan memprovokasi. Kemudian kesalahan berikutnya yang dibuat oleh wartawan adalah rendah semangat nasionalisme. Ketika mereka rendah semangat nasionalismenya, maka mereka kurang cinta pada bangsa dan negara, sehingga mereka kadang-kadang membuat berita yang memprovokasi, mengadu domba antara satu dan yang lain. Kemudian kesalahan yang
membuat wartawan terjebak pada kesalahan adalah abai dengan kode jurnalistik. Kalau mereka abai, maka kesalahan-kesalahan akan muncul dibuat oleh wartawan. Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah bahwa wartawan adalah profesi yang mulia, manakala dilaksanakan dengan jujur dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Sebaliknya, wartawan itu atau profesi wartawan itu akan tercederai ketika mereka atau wartawan itu suka membuat berita fitnah, bohong atau hoax, karena itu adalah menyesatkan bagi masyarakat. Saya kira itu saja. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.